beribadah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk semua kita bersatu dalam doanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada kami hari ini. Kalau sebentar juga kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kudus sucikan setiap hati, mulut, dan pikiran kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita menyanyikan lagu Markas Iblis Dihancurkan. Tuhan Yesus dulu. Kita angkat satu pujian, Yesus Kupanggil. Semuanya kita lipat tangan, tutup matanya, kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus.
Engkau baik ya Tuhan pada kami ya Tuhan. Kalau sebentar juga kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, kakak sekolah minggu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan kuasai juga setiap hati, mulut, dan pikiran kami supaya apa yang disampaikan ya Tuhan bisa menjadi pedoman ya Tuhan buat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless. Salam adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak percaya adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat. Tetap semangat. Walaupun kita masih ibadah online, kita tetap semangat dan bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Dan juga adik-adik kami yang sedang beribadah di rumah, kami sangat bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami akan menceritakan kebenaran firman Tuhan buat adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu semuanya boleh tetap semangat, boleh mereka mendengarkan dengan baik dan melakukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga kehidupan kami dan juga adik-adik kami di rumah menjadi terang dan garam dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semuanya, kakak akan bercerita tentang kesembuhan. Nah, kata kesembuhan ini pasti berkaitan dengan sakit penyakit ya adik-adik ya. Adik-adik di rumah, adakah yang pernah sakit? Ya, pasti pernah merasakan sakit. Panas, batuk flu, ataupun sakit perut, ataupun pusing. Oke, adik-adik, kalau adik-adik sedang sakit, pasti ayah dan ibu di rumah merawat adik-adik. Atau jika berkepanjangan panasnya atau flu-nya, dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Oke adik-adik, kalau adik-adik sakit, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik marah-marah, bersungut-sungut, ngomel-ngomel? Ya Tuhan, kenapa sih aku sakit perut? Ya Tuhan, kenapa sih aku pusing? Ya Tuhan, kenapa aku panas? Nah, adik-adik sekalian, jika kita mengalami sakit, kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh marah-marah, tetapi kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk memohon kesembuhan dan meminum obat yang diberikan dokter supaya cepat sembuh. Nah adik-adik, sekarang kakak akan bercerita tentang kesembuhan yang dipenuhi dengan iman. Yang diambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Kesembuhan hamba seorang perwira tentara. Nah, ketika Yesus berangkat ke kota Kapernaum bersama murid-muridnya, tiba di sana ternyata ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba yang sangat baik. Dan hamba perwira tentara ini sedang sakit parah, tergeletak di tempat tidur. Nah, seseorang datang menemui perwira tentara tersebut mengatakan bahwa Yesus berada di kota Kapernaum. Dan perwira tentara itu menyuruh orang tersebut mencari keberadaan Tuhan Yesus di kota Kapernaum. Nah, orang tersebut pergi menemui Yesus, mencari Yesus di mana berada. Ketika
suruhan perwira tentara tadi ketemu Tuhan Yesus, ia berkata kepada Tuhan Yesus, menceritakan apa yang dialami oleh hamba perwira tentara tadi yang sedang sakit terbaring di rumah, yang sudah lemah fisiknya. Nah, ketika menceritakan kepada Yesus, seorang tadi suruhan perwira itu, dia katakan kepada Yesus, Yesus, ia layak engkau bantu, ia layak engkau tolong, sebab perwira tentara itu sangat mengasihi bangsa kami. Dan ia juga yang menanggung semua biaya pembangunan rumah ibadat kami. Dia katakan seperti itu untuk menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus akan berangkat bersama orang itu ke rumah hamba yang sedang sakit tadi. Nah, saat mereka berjalan di perjalanan, ternyata perwira tentara tadi sudah menyuruh sahabatnya menemui Tuhan Yesus dan bertemu di tengah jalan, mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu bersusah-susah datang ke rumah hamba itu. Tuhan Yesus tidak perlu bersusah-susah datang untuk menemui hamba perwira yang sedang sakit itu, karena perwira tentara itu merasa bahwa dia tidak layak Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Bahwa perwira itu pun merasa bahwa dia tidak layak datang kepada Yesus. Tetapi dia punya iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Nah, ketika itu sahabat perwira yang disuruh menemui Yesus tadi yang ketemu di tengah jalan mengatakan, katakan saja sepatah kata, maka hamba perwira itu akan sembuh. Itulah imannya. Nah, Yesus terheran-heran mendengarkan perkataan tersebut. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menemui orang yang seperti itu, yang punya iman yang kuat kepada Tuhan. Nah, akhirnya kembalilah seseorang tadi dan sahabat perwira tentara itu ke rumahnya, dan Tuhan Yesus tidak ikut lagi ke rumahnya. Ternyata setiba di rumah mereka sudah melihat hamba seorang perwira tersebut sudah sehat, sudah sembuh. Luar biasa ya adik-adik ya. Karena perwira tentara tadi percaya penuh iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit hambanya. Dan Tuhan Yesus melihat imannya itu. Dan ketika itu juga hamba seorang perwira itu sembuh oleh karena imannya. Oke adik-adik, kakak percaya adik-adik semua jika mengalami sakit penyakit, adik-adik akan berdoa dan datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan. Oke, untuk ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Oke, sebentar ya. Boleh dibuka Alkitabnya supaya kita baca sama-sama. Yakobus 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi adik-adik, iman seorang perwira tentara tadi, dia bertindak, melakukan tindakan, menyuruh orang untuk menemui Tuhan Yesus. Dan kita pun kalau sakit kita juga bertindak, yaitu pergi ke dokter untuk berobat. Nah, itulah tindakan kita sebagai bukti iman kita. Oke, adik-adik semua, sampai di sini cerita kakak. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti ibadah online. Tetap semangat. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik di rumah sekalian untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik kami semua. Engkau memberkati
pendidikan adik-adik kami, di mana mereka bersekolah supaya mereka boleh menjadi terang dan garam di dalam kehidupannya. Engkau berkati juga kesehatan adik-adik kami di rumah semuanya, supaya boleh tetap sehat di dalam perlindungan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan adik-adik kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.